Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum hari ini. Di sini kami akan membahas hasil audit internal bank terkait kredit kepemilikan rumah atau KPR. Setelah presentasi ini akan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Terima kasih, selamat pagi Bapak Aldo, Ibu Narita, dan Saudara Gias. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari kontrol internal untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit konsumer, khususnya KPR, telah sesuai dengan standar dan kebijakan bank. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi hasil audit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil audit kredit dari KPR. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini proses pemberian kredit pemilikan rumah atau KPR di divisi kredit konsumer Bank Tirta Mandiri memiliki peran strategis, namun juga mengandung resiko tinggi apabila tidak dilaksanakan secara tertib dan sesuai SOP. Audit ini dilakukan untuk menilai kepatuhannya terhadap prosedur, kelengkapan dokumen, dan kualitas analisis kredit. Tujuan audit ini adalah memastikan seluruh tahapan pemberian kredit telah dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian serta mengidentifikasi potensi celah kontrol internal yang dapat membahayakan kualitas portofolio kredit dan meningkatkan kredit yang bermasalah. Nah, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada pendekatan audit, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada metode audit yang digunakan. Nah, di sini ada temuan audit dan analisis kredit, bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ini untuk beberapa nama dan juga penghasilan atau bulanannya. Selanjutnya ada temuan tambahan. Selain temuan utama terkait kelengkapan dokumen dan analisis kredit, audit juga mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik dan prosedural yang dapat berdampak jangka panjang terhadap efektivitas pengelolaan resiko kredit. Temuan tambahan ini bersifat penting karena menunjukkan adanya kekosongan pengendalian internal yang harus segera ditindaklanjuti. Ada 3, yaitu yang pertama tidak tersedia checklist verifikasi lapangan. Yang kedua ada proses persetujuan kredit yang tidak melibatkan supervisor pada beberapa kasus. Yang ketiga ada dokumentasi evaluasi resiko tidak ada. Selanjutnya ada analisis dan dampaknya. Yang pertama analisis temuan audit. Yang pertama ini ada dokumen tidak lengkap tapi disetujui. Yang kedua ada analisis resiko tidak konsisten. Yang ketiga ada proses melewati supervisor. Ada beberapa dampak yang timbul dari yang analisis tadi. Yang pertama ada risiko fraud atau moral hazard. Yang kedua ada kredit macet dan menurunnya kualitas portofolio. Yang ketiga ada terganggunya reputasi dan kepatuhan. Baik, selanjutnya ada beberapa rekomendasi perbaikan dari kegiatan audit ini. Yang pertama ada wajibkan checklist verifikasi lapangan karena tadi checklist tidak ada tapi disetujui. Yang kedua ada tegakkan alur persetujuan sesuai SOP yang berlaku. Yang ketiga ada dokumentasi analisis resiko secara konsisten. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut atau dan follow up. Yang pertama ada penguatan implementasi prosedur dan verifikasi dokumen. Yang kedua ada penegakan hierarki persetujuan dan peningkatan pengawasan supervisor. Yang ketiga ada pengembangan dan standarisasi dokumentasi evaluasi risiko kredit. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga Bapak Ibu dapat memahami presentasi hasil audit dari saya. Terima kasih atas paparannya. Saya cukup prihatin. Mengapa verifikasi dokumen tidak bisa berjalan maksimal? Apakah itu karena kurangnya waktu atau staf kita tidak memahami SOP-nya? Saya juga izin bertanya, kalau tidak ada dokumentasi evaluasi risiko, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan dapat berlangsung? Berdasarkan hasil wawancara, staf hanya mempertimbangkan besar penghasilan dan jangka waktu pinjaman. Tidak ada perhitungan DSR atau assessment profil nasabah. Itu semua seharusnya tercatat sebagai dasar keputusan kredit, tapi tidak kami temukan di berkas fisik maupun sistem. Saya minta kejelasannya, apakah semua staf mengalami ini atau hanya individu tertentu? Masalah ini terlihat sistemik. Dari 5 berkas, 3 proses oleh staf yang berbeda namun menunjukkan pola yang sama. Itu mengindikasikan bahwa masalah bukan pada individu saja, tetapi pada sistem pengawasan dan budaya kerja. Baik, terima kasih untuk Bapak Aldo dan Ibu Narita atas memberikan tanggapan dan juga saran dan beberapa pertanyaannya. Kami juga mengundang Ibu Gias dari tim kredit yang akan memberikan tanggapan dan juga sarannya. Silakan Ibu Gias. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu checklist digital yang wajib diisi sebelum berkas diproses lebih lanjut. Yang kedua ada SOP versi ringkas perlu disosialisasikan kembali. Yang ketiga ada kami dari tim kredit juga siap perlu dibuatkan pelatihan kembali. Yang keempat itu ada mungkin bisa dibuat sistem alert di aplikasi apabila dokumen belum lengkap. Dengan begitu kami bisa bekerja lebih akurat dan sesuai dengan prosedur. Saya setuju, kadang interpretasi SOP berbeda-beda di lapangan. Kalau pelatihan dan panduan praktis diperbarui, itu bisa membantu. Kami siap mendampingi pelatih serta mendesain checklist berbasis Excel atau sistem internal. Bahkan bisa dipantau secara real time oleh supervisor. Baik, saya ingin semuanya merekomendasikan dikomplikasi dalam bentuk rencana aksi. Dan kita jadwalkan evaluasi kembali dalam 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan juga sarannya. Untuk sebelumnya, untuk mengakhiri sesi ini, saya akan memberikan kesimpulannya dulu ya. Saya mencatat beberapa kesimpulan yang ada tadi dari hasil audit tersebut. Yang pertama, ada temuan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur. Yang kedua, ada checklist dan SOP yang akan diperkuat. Yang ketiga, ada evaluasi risiko wajib terdokumentasi. Yang keempat, akan diadakan pelatihan ulang dan validasi sistem. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.